Halo guys, perkenalkan nama saya Bintang Nugraha Pratama. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Oke, yang pertama, teori sistem komunikasi menyatakan bahwa komunikasi terjadi dalam sistem yang kompleks dengan elemen yang saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Contoh, perusahaan menggunakan sistem komunikasi internal untuk berkomunikasi dengan karyawan dan sistem komunikasi eksternal untuk berkomunikasi dengan konsumen. Oke, yang kedua, teori sirkulasi komunikasi menggambarkan cara pesan berkembang melalui media massa. Contoh, sebuah berita tentang sebuah peristiwa akan muncul di media cetak, lalu dibahas di televisi dan radio, dan kemudian dibicarakan di media sosial. Dan yang ketiga, teori use gratification menjelaskan bahwa individu memilih media yang mereka gunakan berdasarkan kebutuhan pribadi mereka. Contoh, seseorang memilih untuk menonton film romantis karena mereka ingin merasa terhibur atau terinspirasi. Oke, selanjutnya, teori penerimaan dan penolakan pesan menyatakan bahwa orang menerima atau menolak pesan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan mereka. Contoh, seseorang yang skeptis terhadap vaksinasi mungkin menolak pesan yang berbicara tentang manfaat vaksinasi. Teori persuasi membahas cara-cara untuk meyakinkan orang untuk mengubah perilaku atau keyakinan mereka. Contoh, seorang politisi menggunakan pidato untuk meyakinkan pemilihnya untuk memilihnya. Terus, teori komunikasi simbolik membahas bagaimana simbol dan tanda-tanda digunakan untuk berkomunikasi. Contoh, bahasa menggunakan simbol untuk mewakili objek, ide, atau konsep. Selanjutnya, teori komunikasi kognitif membahas cara-cara orang memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Contoh, orang menggunakan proses kognitif untuk memahami teks yang mereka baca atau cerita yang mereka dengar. Teori efek media membahas bagaimana media mempengaruhi perilaku, sikap, dan keyakinan orang. Contoh, penelitian menunjukkan bahwa pemirsa yang banyak menonton acara kekerasan cenderung menjadi lebih kejam dan agresif. Selanjutnya, teori komunikasi kelompok membahas cara-cara komunikasi terjadi dalam kelompok. Contohnya, anggota tim bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama melalui komunikasi yang efektif. Teori komunikasi organisasi membahas cara-cara komunikasi dalam organisasi. Contoh, manajer menggunakan memo, rapat, dan email untuk berkomunikasi dengan karyawan dalam organisasi mereka. Selanjutnya, teori komunikasi jaringan membahas cara-cara orang berkomunikasi dalam jaringan sosial mereka. Contoh, seorang influencer menggunakan platform media sosial untuk berkomunikasi dengan pengikutnya. Terus, teori komunikasi interpersonal membahas cara-cara orang untuk berkomunikasi satu persatu. Contoh, dua teman berbicara tentang kehidupan mereka. Selanjutnya, teori komunikasi matematis. Teori ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan pesan antara dua pihak. Contoh, suatu perusahaan menggunakan kode angka untuk berkomunikasi dengan karyawannya. Selanjutnya, teori komunikasi linear. Teori ini menggambarkan bahwa komunikasi terjadi dalam satu arah dan tidak mempertimbangkan umpan balik dari penerima pesan. Contoh, guru memberikan kuliah di depan kelas tanpa memperhatikan reaksi siswa. Teori komunikasi sosial. Teori ini menggambarkan bagaimana individu saling mempengaruhi melalui komunikasi dalam konteks sosial. Contoh, seorang pemimpin politik mempengaruhi pendapat publik melalui pidato. Teori komunikasi adaptasi. Teori ini menggambarkan bagaimana individu beradaptasi dengan gaya dan strategi komunikasi yang berbeda-beda dalam berbagai situasi. Contoh, seorang karyawan menyesuaikan gaya komunikasinya dengan atasan dan rekan kerja. Teori komunikasi konstruktivis. Teori ini menganggap bahwa realitas sosial dibangun melalui proses komunikasi antar individu dan lingkungan sosialnya. Contoh, seseorang individu membangun identitasnya melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok sosial tertentu. Teori komunikasi berorientasi tugas. Teori ini menekankan pada efektivitas pesan dalam mencapai tujuan tertentu. Contoh, manajer memberikan instruksi tugas kepada bawahan untuk mencapai target penjualan bulanan. Selanjutnya, teori komunikasi terapeutik. Teori ini menggambarkan bagaimana komunikasi dapat membantu individu untuk memahami masalahnya dan mencari solusi yang tepat. Contoh, seorang psikolog membantu klien untuk mengatasi masalah dengan menggunakan teknik komunikasi yang efektif. Selanjutnya, teori komunikasi psikodinamika. Teori ini menganggap bahwa komunikasi dapat mempengaruhi keadaan emosional dan psikologis individu. Contoh, terapis menggunakan teknik komunikasi. Lanjut, teori penerimaan dan tindakan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seorang dipengaruhi oleh keyakinan terhadap apakah tindakan tersebut akan membawa hasil yang diinginkan dan persepsi norma sosial. Contoh, seorang remaja yang tidak merokok karena dia percaya merokok dapat membahayakan kesehatannya. Selanjutnya, teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi menyebar melalui masyarakat. Ada 5 kategori penerimaan inovasi, yaitu inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard. Contoh, penerimaan teknologi informasi
seperti telepon genggam dimulai dari inovator. Selanjutnya, teori komunikasi penyiaran. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana informasi dan media disiarkan melalui media massa. Contoh, berita di televisi dan radio. Teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bagaimana media massa memengaruhi agenda publik dengan memilih topik yang dibicarakan oleh masyarakat. Contoh, media massa memperbincangkan topik perubahan iklim yang membuat masyarakat semakin menyadari penting masalah tersebut. Teori kelompok sosial dan teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana kelompok sosial mempengaruhi perilaku dan interaksi antar individu. Contoh, seseorang karyawan memilih untuk tetap bekerja di suatu perusahaan yang memberikan dukungan dan hubungan kerja yang positif. Sekian penjelasan 25 teori komunikasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih.